Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! 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 Boleh tepuk tangan untuk salam merdeka. Yang saya hormati dan insya Allah juga jadi kebanggaan warga RW 13 Kelurahan Madiopuro, Ketua DPRD dan sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Bapak Made Yandiana. Kalau tidak disebut Ketua DPRD, nanti kalau ada keperluan mendadak di Kota Malang ini, nggak boleh Ketua DPRD itu dalam keadaan status quo. Jadi Ketua DPC dan Ketua DPRD itu melekat dalam pundak Pak Made. Yang saya hormati juga ada anggota DPRD Kota Malang, Mbak Amitia di sini. Saya hormati Ketua RW 13 Kelurahan Madiopuro, Bapak Muhammad Sutanto, yang baru saja melakukan suksesi kepemimpinan lokal di RW 13, bukan suksesi kepemimpinan nasional, masih sedang berlangsung. Dan alhamdulillah suksesi kepemimpinan dari Pak Tanto kepada Pak Endik Iswanto kepada Tanto berjalan mulus, lancar dan damai tanpa gejolak apapun. Dan kita juga berharap suksesi kepemimpinan nasional juga akan berjalan aman, lancar dan damai, serta tetap menjaga kerukunan kita sebagai bangsa yang besar. Ketua Paguyuban RW Kelurahan Madiopuro beserta seluruh rombongan, para Bapak Ketua RT 1 sampai 6 di RW 13 Kelurahan Madiopuro, juga hadir teman-teman yang ikut mendampingi saya, ada Mas Agus Suryanto, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, Wakil Ketua Umum di MFKPPI, kebetulan saya Ketua Dewan Pertimbangan Pusat. Kami kebetulan sama-sama anak kolong, Mas Agus anak kolong dari Tentara Nasional Indonesia, saya kebetulan anak kolong dari Kepolisian Republik Indonesia, tapi dulu sama-sama disebut ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian juga hadir Mas Taufik mewakili PWI Malang Raya, juga teman-teman dari relawan yang hadir, Mas Soleh dan lain-lain. Juga caleg PDI Perjuangan yang saya lihat, saya masuk komplek ini cuma satu-satunya banner yang ada di daerah ini, yaitu Mas Yesta. Bahkan saya tidak melihat caleg partai yang lain, tapi caleg PDI Perjuangan pun hanya beliau bannernya sepanjang yang saya lihat di sini. Dan Ibu Bapak sekalian, warga RW 13 Kelurahan Madiopuro, Perumahan Sawo Jajar, dan para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian yang mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus RW 13 Kelurahan Madiopuro ini yang telah memberikan tempat dan fasilitas untuk kami dapat menyelenggarakan peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51. Sekali lagi Mas Tanto, terima kasih yang besar-besarnya. Mudah-mudahan ini adalah cara kita semua untuk bisa mensyukuri peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51 ini di tengah-tengah masyarakat secara langsung. Saya kebetulan telah 2 periode mewakili panjenengan semua sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mewakili Malang Raya, meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang,
dan Kota Batu, sehingga ketika saya terpilih menjadi anggota DPR RI, saya tidak lagi membeda-bedakan antara rakyat yang memilih saya dan yang tidak memilih saya di 2014 dan 2019. Karena ketika saya disumpah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sumpah saya adalah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi panjenengan semua yang ada di sini adalah representasi politik yang saya wakili. Dan di dalam undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD, setiap anggota DPR memiliki fungsi representasi, memiliki fungsi keterwakilan. Dan kita juga memiliki kewajiban melaksanakan reses. Reses itu artinya bersidang di luar gedung DPR. Di mana masa ini adalah masa DPR bersidang di luar gedung DPR. Jika keberadaan saya bersama dengan ibu bapak sekalian di sini dijamin oleh Undang-Undang MD3, dan bahkan itu kewajiban anggota DPR untuk mengadakan rapat di tempat daerah pemilihan. Jadi ibu bapak sekalian, saya hadir menghadap panjenengan semua malam ini bukan hanya sebagai wakil ketua Majelis Pemusatan Rakyat Republik Indonesia, sebagai ketua DPP PDI Perjuangan, tetapi juga sebagai wakil rakyat yang mewakili panjenengan semua di sini. Pada hari ini saya sengaja memilih Kelurahan Madiopuro ini, khususnya di RW 13, untuk melaksanakan peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51 adalah atas keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, di mana pada ulang tahun partai yang ke-51 ini seluruh anggota DPR baik RI, provinsi maupun kabupaten kota, seluruh kepala daerah, bahkan seluruh menteri-menteri dari PDI Perjuangan diwajibkan untuk melaksanakan peringatan hari ulang tahun partai kalian 51 langsung di dusun-dusun, di RW-RW atau sebutan-sebutan lain yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Pak Edi, Pak Tanto, hari ini bukan hanya saya sebagai wakil ketua MPR RI melaksanakan peringatan hari ulang tahun partai di RW 13 ini, tapi seluruh kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi menteri kabinet Pak Jokowi, ada Menteri Yasona Lawli, Menteri Hukum, ada Menteri Sosial Bu Risma, ada Menteri Pan RB Pak Azwar Anas, dan lain-lain, semua anggota DPR termasuk Pak Made Rian ini dan Mbak Mia, serta caleg seperti Mas Yesta, itu wajib melaksanakan hari ulang tahun partai ke-51 bersama rakyat di wilayahnya masing-masing. Apa hikmah yang ingin kami ambil dari peringatan hari ulang tahun bersama panjenengan semua di sini? Inilah cara PDI Perjuangan untuk merefleksikan hari ulang tahunnya yang ke-51 untuk tertawa dan menangis bersama dengan rakyat. Tertawa dan menangis bersama rakyat inilah tema besar hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51 yang mengambil tajuk Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaranlah yang pasti akan menang. Sebagai sebuah partai politik, ibu bapak sekalian, kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Itulah perintah Undang-Undang Partai Politik, bahwa partai politik punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Maka dalam kesempatan hari ulang tahun kami yang ke-51 ini, ibu bapak sekalian, saya ingin mengajak panjenengan semua yang hadir di sini untuk sama-sama merefleksikan apa gunanya partai politik bagi bangsa Indonesia, atau apa gunanya kehadiran partai politik bagi rakyat Jawa Timur, atau apa gunanya partai politik bagi kepentingan rakyat di Kota Malang, atau lebih spesifik lagi, mari kita refleksikan apa gunanya partai politik ada di RW 13 Kecamatan Kelurahan Madiopuro, Kota Malang ini. Ini penting Bapak sekalian bagi refleksi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agar keberadaan partai politik
Dia betul-betul menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian penting dari pilar demokrasi. Materi inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pidato politik saya pada HUT partai di RW 13 ini, untuk menjadi bagian refleksi kita bersama untuk memikirkan masa depan bangsa dan negara kita ke depan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, sejak kita merdeka hingga hari ini, kita telah bersepakat memilih sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan demokrasi. Tetapi demokrasi kita ditegaskan sebagai demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Dijelaskan di pasal 1 Undang-Undang Dasar kita bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita, Bapak sekalian, memberikan peran yang sangat strategis, yang sangat penting bagi partai politik. Boleh dikatakan hitam putihnya Republik ini tergantung baik buruknya partai politik. Lapar kenyangnya perut rakyat tergantung baik buruknya partai politik. Mengapa demikian, Pak Tanto dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati? Mari kita lihat. Calon presiden dan calon wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak ada organisasi-organisasi lain atau lembaga-lembaga lain seperti Mabes TNI, Mabes Polri, atau ormas seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, atau apapun ormas-ormas keagamaan di Indonesia dan lain-lainnya, tidak bisa mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Hanya partai politiklah yang dibolehkan mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Maka ketika calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan partai politik itu terpilih dalam pemilihan umum, dia akan memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Presiden Republik Indonesia terpilih akan menjadi kepala negara. Dia menjadi kepala pemerintahan. Dalam wewenangnya sebagai kepala pemerintahan diberikan hak dan wewenang untuk mengangkat Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para menteri, para duta besar, dan pejabat-pejabat publik lainnya. Presiden Republik Indonesia juga sebagai Chief of Diplomat, kepala diplomatnya bangsa Indonesia, simbol negara di luar negeri. Ia punya wewenang membentuk undang-undang bersama DPR dan melaksanakan undang-undang. Boleh dikatakan presiden yang lahir dari rahim partai politik itu menentukan masa depan negara dan bangsa Indonesia, menentukan baik buruknya rakyat. Jangankan tanda tangan seorang presiden, senyum seorang presiden bisa mempengaruhi konstelasi politik bangsanya. Begitu penting arti partai politik yang melahirkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Turun ke bawah, Ibu Bapak sekalian, jabatan gubernur, bupati, wali kota juga lahir dari rahim partai politik. Yang kalau calon gubernur, calon bupati, wali kota itu terpilih, wewenangnya hampir mirip dengan Presiden Republik Indonesia. Yang membedakan adalah spektrum wilayahnya. Presiden kekuasaan nasional, gubernur kekuasaan provinsi, bupati, wali kota kekuasaan eksekutif di tingkat kabupaten dan kota madya. Lalu di kamar sebelah lahirlah kekuasaan legislatif, yang mana kekuasaan legislatif ini adalah para anggota DPR, baik DPRD kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI, yang ketika calon-calon legislatif itu terpilih menjadi anggota DPR, juga memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan yang luar biasa. Saya di DPR RI punya wewenang legislasi, membentuk undang-undang bersama presiden melalui menteri-menterinya, menyetujui atau menolak RAPBN, kemudian mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan pusat. Di tingkat provinsi dan kabupaten kota juga sama, yang membedakan hanya spektrumnya. Lalu sang caleg terpilih itu memegang kekuasaan legislatif. Jadi dengan demikian, Bapak sekalian, refleksi hari ulang tahun PDI Perjuangan hari ini, fakta politiknya kita harus menerima kenyataan bahwa tiga cabang trias politika, kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif, dua cabang ini, legislatif dan eksekutif, sumbernya adalah partai politik. Maka oleh karena itu,
Ibu sekalian yang saya hormati, tidaklah berlebihan kalau saya katakan baik buruknya satu bangsa, baik buruknya satu negara, atau baik buruknya satu masyarakat, baik secara nasional, provinsi, kabupaten, kota maupun pada skup yang paling kecil di tingkat kota dan di tingkat kelurahan serta RW seperti di RW 13 ini, tergantung baik buruknya partai politik. Maka oleh karena itu inilah momentum yang baik bagi kami semua, keluarga besar PDI Perjuangan, untuk merefleksikan apakah keberadaan kami sebagai partai politik telah betul-betul memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sejak era reformasi ini, kami telah punya dua orang presiden. Yang pertama adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang pada waktu itu terpilih lewat pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Karena waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ketentuan bahwa Presiden Republik Indonesia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jadi setelah era Orde Baru, Presiden pertama Republik Indonesia dari PDI Perjuangan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Presiden dari PDI Perjuangan yang kedua adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, yang lahir dari rahim Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau pernah menjadi wali kota Solo, beliau pernah menjadi wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, dan sampai sekarang masih memegang kartu tanda anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan sekarang PDI Perjuangan mengusulkan calon presiden yang ketiga dari PDI Perjuangan, yang insya Allah kalau beliau terpilih akan menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Haji Ganjar Pranowo. Di dalam konsep pembangunan kami, tentu karena lembaga yang saya pimpin, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sudah tidak punya lagi wewenang untuk membuat garis-garis besar haluan negara. Pak Endi, dulu mungkin kita tahu MPR punya wewenang membuat GBHN, ada roadmap pembangunan nasional jangka panjang bangsa Indonesia, sehingga siapapun presidennya kita tidak perlu khawatir karena pembangunannya pasti mengikuti roadmap pembangunan jangka panjang 25 tahun, 50 tahun. Tetapi setelah Undang-Undang Dasar dirubah, tidak ada lagi GBHN sekarang. Maka konsepsi dan program pembangunan nasional bangsa Indonesia 5 tahun ke depan pada tingkat nasional tergantung visi, misi, dan program calon presiden. Ya, ketika visi, misi, dan program calon presiden itu terpilih, maka visi, misi itu ditetapkan sebagai rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Maka konsekuensinya ganti presiden, maka akan pula berganti kebijakan dan program. Ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, akan berganti program dan kebijakannya. Itu risiko kita tidak punya lagi GBHN. Maka karena dulu pada saat PDI Perjuangan mengantarkan Pak Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum di 2014 dan di 2019, kamilah yang membuat visi misi dan program pembangunan Pak Jokowi di 2014 dan 2019, dan kemudian Pak Jokowi terpilih melaksanakan visi misi dan program yang kami lanjutkan itu, maka otomatis ada ketersambungan dan keterhubungan antara visi misi dan program yang dulu kami buatkan untuk Pak Jokowi dan kami daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, dan juga pada saat kami membuat visi misi dan program mendaftarkan Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ke Komisi Pemilihan Umum pada bulan yang lalu. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, tidak ada kontradiksi di dalam pembangunan nasional yang akan kami jalankan. Maka oleh karena itu sekali lagi kita berharap kesinambungan pembangunan nasional itu sangat penting untuk kami laksanakan agar manfaat yang dirasakan oleh rakyat pada saat ini dapat terus dirasakan manfaatnya. Saya alhamdulillah ini adalah periode keempat saya menjadi anggota DPR. Kalau Tuhan mengizinkan dan Bapak Ibu sekalian memberikan dukungan kepada saya, maka 2004-2009 adalah keanggotaan DPR RI saya yang kelima. Jadi kalau era Orde Baru itu disebut masa pelita, rencana pembangunan 25 tahun. Jadi hampir 25 tahun saya menjadi anggota DPR RI. Alhamdulillah
banyak program yang saya tanya sama Pak Made. Saya kebetulan di Komisi 10 DPR RI, ada program Indonesia Pintar, ada program KIP Kuliah, dan program-program lain di Komisi 10 yang menurut laporan Pak Made banyak KIP Kuliah dan program Indonesia Pintar yang didistribusikan di Kelurahan Madiopuro ini, khususnya di RW 13 ini. Itulah cara saya memberikan kontribusi kepada panjenengan semua sebagai rakyat yang saya wakili. Kalau di tingkat provinsi ada Bu Sri Untari, ada Pak Sugeng, ada Pak Gunawan, kemudian ada Pak Daniel Rohi. Kita punya 4 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang saya harapkan program-program Jasmas mereka juga masuk ke Kelurahan Madiopuro ini, karena kebetulan kalau saya di DPR RI tidak punya program Jasmas gitu, karena kami hanya program pembangunan sesuai dengan komisinya masing-masing. Tapi kalau Provinsi DPRD Provinsi Jawa Timur itu punya program Jasmas, jaring aspirasi masyarakat, yang jumlahnya setiap tahun cukup besar, kalau tidak salah sekitar 7 miliar atau berapa Pak Udin? 11 miliar ya, 11 miliar per tahun, yang itu kalau didistribusikan pada masyarakat yang memilihnya di pemilu legislatif 2019 yang lalu dalam bentuk program, pasti akan membantu peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya. Alhamdulillah, selain anggota DPRD Provinsi yang saya sebut tadi berempat, saya juga mendukung Direktur AB Center yang telah mengantarkan saya sejak saya masuk ke Malang Raya ini 2014 untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Bung Saifuddin Juhri. Kalau di RW 13 ini, boleh berdirinya kurangin lagi Pak Fudin. Nah, kalau dari dapil sini Pak Made ada Mbak Mita, DPRD-nya, Mbak Mitia, Pak Agus Marenta hadir nggak? Belum datang ya. Berdua ya. Nah, kami udah bagi wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan seperti saya bilang tadi, sejak saya masuk kompleks ini, saya cuma melihat satu banner caleg Kota Malang, namanya Mas Yesta. Maka duduknya pun di depan, dan Mbak Pia sengaja ngambil duduk agak di belakang karena dia tahu wilayahnya tidak di sini. Itulah cara Pak Made mengatur anak buahnya supaya tetap bekerja rukun, damai, dan kompak. Tepuk tangan. Dan ibu sekalian, khusus di Kota Malang ini, sebagai satu bentuk tanggung jawab kami sebagai pembina politik PDI Perjuangan. Saya sebut pembina politik karena sebagai ketua DPP PDI Perjuangan, saya memiliki tanggung jawab untuk mengikuti apakah seluruh kader-kader partai yang kami tugaskan sebagai anggota DPR, kepala daerah, dan lain-lainnya betul-betul dapat menyatu dengan rakyat. Saya terima kasih kepada Pak Made, ke banyak kampung, kelurahan, RW yang saya masuk di Kota Malang ini. Pada umumnya masyarakat Malang memberikan penilaian positif kepada Pak Made Rian sebagai ketua DPRD Kota Malang yang cukup bermanfaat. Salah satunya adalah kebijakan yang baru saja beliau lakukan bersama dengan Pak Edik untuk membuat pengadaan makam bagi warga di RW 13 ini, Kelurahan Madiopuro, yang itu adalah buah kerjasama yang baik antara elit masyarakat yang ada di tingkat RW dengan wakil rakyatnya yang menjadi ketua DPRD Kota Malang. Ibu sekalian, mudah-mudahan ini adalah suatu sumbangsih dan pengabdian kami kepada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Dan kami berharap di usia 51 tahun ini PDI Perjuangan akan terus mendapatkan kepercayaan dan amanat dari rakyat, dari panjenengan semua. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesabaran, dan kami diberikan keyakinan bahwa hanya dengan menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar 1945, menjaga NKRI, dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika, negara Pancasila ini dapat kita lestarikan selama-lamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membuka mata, hati, dan pikiran rakyat Indonesia agar mereka di 14 Februari 2024 yang akan datang jangan salah memilih pemimpin bangsa Indonesia yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Karena presiden terpilih
dan wakil presiden terpilih akan menjadi 2 orang yang akan menjadi penjaga kepentingan rakyat Indonesia yang 270 juta lebih jumlahnya ini, dengan 6 agama resmi yang kita akui dan puluhan aliran kepercayaan, dengan ribuan suku, ratusan bahasa yang mendiami berbagai macam pulau di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin tadi pagi dalam pidatonya di hari ulang tahun PDI Perjuangan, hanya orang-orang yang mengerti tentang kebutuhan kebangsaan Indonesia lah yang pantas mewakili kita sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya percaya panjenengan semua sudah bisa punya pertimbangan dan pilihan untuk nanti di 14 Februari menggunakan hak politiknya memilih pemimpin bangsa, Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR RI Provinsi dan Kabupaten Kota. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pemilu yang tinggal 34 hari ini akan terus berjalan lancar, damai, aman, dan tertib, dan para penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, langsung, umum, bebas rahasia, dan adil bagi semua peserta pemilu. Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk kami melaksanakan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51 di RW 13 ini. Pak Tanto, Pak Endik, dan seluruh ketua RT dan paguyuban RW di Kelurahan Madiopuro ini, dan para tokoh masyarakat, Mas Yesta, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bonding ini, kesatu paduan antara kami partai politik dengan rakyat yang kamu wakili, menjadi satu ikhtiar kita untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Terima kasih. Baiklah hadirin yang kami hormati, menandai peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51 di Balai RW 13 Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Malang, kita segera menyaksikan pemotongan tumpeng oleh Bapak Ahmad Basarah, dan kepada Bapak Made kami mohon untuk menuju panggung. Pemotongan tumpeng ini oleh Bapak Ahmad Basarah nanti akan diberikan kepada Bapak Made. Penjenengan, saya mau izin memberikan pada 3 perwakilan RW dan RT. Oh, monggo. Mungkin 1 dari RW, 2 dari RT. Ya, bagaimana pandangannya Pak? Ya. Pak RW-nya kepada beliau, lalu kemudian RT-nya perwakilan. Baik, monggo silakan diikuti sekarang. Pak RT. Pak RT 13, kemudian Pak RT-nya siapa? Oh ya. Pak RT-nya siapa? Monggo di RT 2. Mas Daniel, mohon mewakili. Enggak, jadi nanti dari saya 3, tapi khusus Pak Made karena nomor urut 1, Pak Made kasih 1. Monggo. Jadi saya khusus yang untuk yang 3 yang ini. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pemotongan tumpeng dalam rangka hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51 di RW 13 Kelurahan Madiopuro. Dengan ini saya mulai lakukan. Bismillahirrahmanirrahim.
Biar panjang umur. Biar panjang umurnya. Syaratnya ada ininya. Komplit. Harus komplit. Iya. Ininya udah ya? Iya. Udah. Ada lagi ya? Iya, Pak Ahmad Basarah memberikan kepada Ketua RW 13, RW Pak Kanto, Pak Kanto. Mohon izin. Selanjutnya saya potong bintang yang sebelah nilai. jangan ada yang ketinggalan bloknya. Ini harus habis. Perhatikan wakil depan PR. Ya, go. Pak RW yang 14. Izin 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua Paguyuban seluruh RW Semadiopuro 12 RW mengucapkan selamat atas ulang tahunnya PDI Perjuangan yang ke-51. Tetap jaya. Terima kasih. Selanjutnya Saya balik lagi di sini. Majista mana Majista? Yang RT. Majista. Sendernya kan? Oke. Ya. dari Anda dua. Dari dua. 1, 2, 3. Ya, oke. Silakan. Pak Made silakan untuk nomor urut 1. Saya nomor urut 1, mewakili yang nomor 1 juga. Yesta mana Yesta? Ya. Nah, kamu ambil yang Andi. ini. Nanti Mia mana Mia? Mia. Mia. Mia mana? Mbak Mia mana Mbak Mia? Di Bandung Mut. Pak RW 8. Begininya pas sudah 3 lagi ya. Ayam goreng itu. Pak RW 8 ya? Untuk presiden yang ke-8. Iya, selanjutnya Pak Desa. diberikan kepada Nomor 1. Semoga segera menyusul ke gedung Dewan. Amin. Kabul. Hatinya. Artinya kita udah dibuka. Senangannya Pak Endi hati. Pak Endi. Pak Endi, ya. Kepada Pak Endi. Izin ada kamera 1, 2, 3. Ayo kami akan pilih lagi. Satu lagi Pak RT mana? RT 3. RT 3. Pak RT 3 beri Pak Rudi. Pak RT Pak Rudi. teman potong dulu. RT 1, Mana Pak Wawan? RT 1 Pak Wawan. Pak Wawan RS1. Wawan istimewa. Dari Masulan langsung ke sini. Ini rokok sudah gede. Ini kok ketua komisi B. Iya.
kelihatannya grogi nih Bang. Ya, akhirnya. Oke. Iya. Satu, dua, tiga. Ayo kita foto bersama. Kemudian foto bersama dulu. Ya. Foto. Oh iya. Ya. Ini dia juga Pak. Ya. UMC nggak mau ikut foto? Sudah di sini saja. Sama Mas Saifuddin Juri, Mas. Budin mana Budin? Saifuddin Juri. Mas Saifuddin Juri. Mas Agus. Mas. Monggo, sudah lengkap ya. Ini di sana lagi. Ya, ya. Ya. Semangat. Semangat. Boleh 3? Ini dia. 1, 2, 3. Gak ada SM gini, aman. Iya, terima kasih kembali ke tempat. Tapi Bapak Ahmad dan Pak Made tinggal di tempat dulu. Oh, gitu. Mau ada penyerahan tanda kehormatan. Oh, iya. Oh, Pak Kasol ini tumpengnya. Saya masih di sini. Iya. Penjaringan iya. Bapak ini. Nah, belajar. Kurumari. Nah, kurumari. Oke, lagi ya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyaksikan penyerahan tanda kehormatan dari RW 13 oleh Ketua RW 13 yang akan diberikan kepada Bapak Ahmad Basarah dan juga Bapak Made. Monggo, silakan. Tapi nggak wajib beli rumah kan ya? Sebentar, terima kasih dalam kesempatan hari ini Pak Ahmad Basarah. Jadi kami selaku perwakilan dari RW 13 tentunya sangat bangga sekali atas kehadiran, dedikasi Pak Ahmad Basarah serta Pak Made tentunya. Sudah pantas bagi kami untuk memberikan penghargaan kepada Pak Made maupun Pak Ahmad Basarah sebagai warga kehormatan RW 13 Pemorangan. Jadi sudah sah menjadi bagian dari kami warga RW 13. Jadi kalau mau pindah atau pergi ke sini sudah langsung saja Pak, tanpa protokoler karena sudah dianggap sebagai warga. Tapi jangan lupa biasanya kalau warga iuran bulanan dan Agustusan wajib. Jadi nanti bendahara RW maupun bendahara RT nanti akan berkunjung maupun ke Jakarta. Konsekuensi dari warga RW 13 untuk membayar iuran. Tepuk tangan untuk RW 13 dan Pak Ahmad Basarah serta Pak Made. Terima kasih, mohon diterima wujud apresiasi RW 13 kami menjadikan Pak Ahmad Basarah sebagai warga kehormatan beserta Pak Made. Pak Hendi, silakan ke Pak Made. Sahabat ya, sebagai warga berlada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bentar, ucapan terima kasih dulu. Sebentar. Ibu-ibu sekalian, khususnya Ketua RW 13, saya merasa sangat surprise dan terharu. Ini satu hal yang tidak saya duga atas penganugerahan
sertifikat warga kehormatan RW 13 Kelurahan Mojopuro. Mudah-mudahan ini akan semakin mempererat silaturahmi kita, dan insya Allah Pak, iuran warga saya bayar tahunan langsung. Atau bila perlu nanti saya cari rumah di sini untuk bisa lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi warga kami. Izin 1, 2, Bapak Ahmad Basarah, jangan meninggalkan tempat dulu. Iya, mohon maaf, ini ada uang pembinaan lingkungan RW yang akan diterima oleh dari Pak Made untuk ketua RW 1 sampai yang hadir di sini. Semuanya yang hadir di sini ketua RW mohon menuju ke panggung. RW 8, RW 14. Monggo menuju panggung ketua RW semuanya. Ketua RW yang hadir. Sebelah lagi Pak. Mana ya? Oh ini aja. Nanti habis ini. Oke. Boleh. Betul Pak. RW. Oh RW. Ya. Pembinaan ya. Ya. Kalau 2 jadi 2 juta. Itu perwakilan yang lain nanti saya bisa ngasih. Selanjutnya uang pembinaan untuk RT 1 sampai RT 6, RW 13. Mohon untuk menuju ke panggung ketua RT 1 sampai RT 6, RW 13. Ada uang pembinaan yang akan diserahkan oleh Pak Ahmad Basarah nggih. Oh, Pak Made sekalian. Oh nggih, matur nuwun, monggo. RT 1 sampai 6. Ya, terima kasih. Monggo Pak. Urut 1, 2, 3. Urut ya. Garisnya urut. Satu. Nafas. Voucher ini ditukar ke Pak RW. Oh iya. Vouchernya ditukar ke Pak RW. Salam disampaikan. Saya warga RT berapa Pak? Yang strategis murah. Iya, siap. Nama Pak Made. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ya, Pak Made jangan kemana-mana. Sebentar. Oh iya, siap. Ya. Alhamdulillah Pak Endi jangan kemana-mana juga. Ucapan terima kasih alhamdulillah kepada Bapak RW periode 2019-2023 ya Pak Endi 2019-2023 kepada Bapak Endi. Iya, ada ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Pak Made. Mudah-mudahan berkat. Terima kasih. Sudah. Terima kasih sudah. Monggo kami persilakan kita kembali.